saat teduh datang kepada Tuhan dalam doa pribadi. Amin. Dengan bangkit berdiri, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, meluap-luap dengan puji-pujian, karena Tuhan begitu baik dan sangat banyak kasih setia. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita doa pengakuan dosa secara pribadi. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, tetapi yang menjadi penghambat adalah segala dosa kita. Mari selesaikan mohon ampun dan bertobat dari segala dosa kita agar hidup kita diperkenankannya. Dan secara bersama-sama kita doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman penyegar iman Roma 15 ayat 18.
Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh keyakinan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersahut-sahutan dan bangkit berdiri, kita membaca secara bergantian Mazmur 107 ayat 1 sampai 7 dan 33 sampai 37. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah air kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediamannya. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Dari permulaan
bersama dengan orang percaya di seluruh dunia, mari kita mengaku pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Epistel dari 1 Tesalonika 2 ayat 9-13. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan dengan perkataan manusia, tetapi memang karena sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan doa syafaat menaikkan kepada Bapa di surga. Dan sebelumnya sebagai bahan pokok doa, kita mendengarkan dari warta jemaat. Kita dapat menjadi bahan di dalam pokok doa syafaat ini, yaitu dari warta jemaat, pimpinan dan pengurus serta jemaat GMI Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Dari panitia kebaktian, ibadah offline, kita setiap pukul 7 dan 9.30 kita mengadakan secara Facebook dan YouTube GMI Immanuel Banjarmasin. Kepada seluruh rekan atau saudara yang sekitar Banjarmasin Esparman, mari kita ajak bersama-sama beribadah pukul 9.30. Terima kasih kepada keluarga Pendeta Erwin Daud dan Ibu Novia Daud yang mempersembahkan konsumsi minggu ini. Tuhan memberkati. Minggu tanggal 29 bulan 11 memasuki minggu Advent pertama, sekaligus juga mengingatkan bahwa kita sudah memasuki masa persiapan Natal dan Tahun Baru. Usai ibadah kita akan latihan lagu Natal. Dari seksi sekolah minggu, Rabu Gembira kelas meeting anak diadakan setiap hari Rabu pukul
sampai 5.30 Wita. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Evan Migang, Evangelis Jaka Sianipar, Ibu Monik, dan Evangelis Novia Daud. Tuhan memberkati. Persekutuan doa setiap hari Kamis pukul 8 Wita di gereja. Pokok doa, bacaan Alkitab, serta kehadiran, persembahan, dan juga jadwal pelayan ibadah dapat kita lihat pada warta kita dengan mendoakannya bersama-sama sebagai tanda mengasihi Tuhan dan gerejanya. Mari kita sampaikan doa secara pribadi dan pokok doa gereja bahwa Tuhan baik dalam segala perkara dan pergumulan. Dia mendengarkan doa anak-anaknya. Syukur akan penyertaan Tuhan yang tiada taranya di masa pandemi COVID ini. Engkau menyertai setiap anak-anakmu untuk bersaksi bahwa Engkaulah Allah yang hidup, Juru Selamat satu-satunya atas hidup kami. Engkau penguasa tunggal atas hidup kami. Bapa, melewat wabah COVID ini kiranya semakin banyak orang takut kepadamu dan bertobat, lalu percaya dan menyerahkan hidupnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi gereja-gereja di seluruh dunia untuk selalu semangat dan mengantisipasi dalam setiap hal karena wabah ini. Oleh karena belas kasihan-Mu, gereja tetap eksis dan berkembang di masa COVID ini. Kami juga menyerahkan Tuhan GMI Indonesia wilayah 1 dan 2. Oleh karena kasih Tuhan, Engkau menyertai Bishop
hamba-hamba Tuhan, pendeta, guru Injil, dan semua mahasiswa teologi untuk bersama-sama memajukan kerajaan Allah di setiap pelosok tempat-tempat di mana Tuhan perkenankan hamba-Mu hadir. Karena kemurahan Tuhan, kami juga berdoa dengan iman yang teguh bahwa Engkau akan menyediakan tempat yang permanen bagi GMI Immanuel Banjarmasin yang masa kontraknya pada tempat ini akan habis pada bulan April. Tuhan, Engkaulah yang menunjukkan jalan dan cara-Mu, tempat yang mana, di mana rumah kediaman-Mu akan berperan di sekitar lingkungannya. Oleh karena Tuhan, kami berseru dan meminta kepada Tuhan Kepala Gereja. Kami juga berdoa untuk setiap kebutuhan sekretariat gereja, laptop dan printer. Kami juga berdoa untuk memohon kepadamu kesembuhan akan setiap jemaat-Mu yang sedang sakit. Engkau menilik menyembuhkan sakit tumor Ibu Novia Daud, pergelangan kaki Ibu Iwa, pinggang dan kaki Ibu Sarah, dan juga kesehatan Ibu Monik, Ibu Eliana Migang, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, betapa baiknya Engkau di dalam hidup kami, menunjukkan cara-Mu di dalam penyembuhan. Kami takjub akan mujizat-Mu, karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Oleh karena itu kami mengucap syukur akan karya-Mu Tuhan, juga bagi WA online anak kiranya semakin bertumbuh dan berkembang, dan juga jemaat anak-anak muda boleh bertambah banyak. Kami berdoa juga untuk Yayasan Pendidikan di Meratus. Engkau menyertai Pendeta Erwin yang berjuang di sana, dan Tuhan menolong kerinduannya untuk membangun SD, serta semua di sekitar Meratus boleh diselamatkan. Bapa, kasihanilah jiwa-jiwa di pegunungan Meratus. Oleh kemurahan Tuhan, mereka boleh menanggapi pemberitaan Injil lewat pendidikan TK dan pemberitaan firman Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda yang harus bersaksi, berjuang secara jumlah memang sedikit atau seorang, yaitu Evan Heru di dalam perusahaannya, tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan iman mereka menjadi saksi dan akhirnya boleh menemukan teman-teman persekutuan komunitas orang percaya, dan akhirnya gereja pun boleh dibangun di sana. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur Bapa untuk semua pokok doa kami yang sangat banyak ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang paling penting di dalam hidup kita. Mari kita siapkan dengan lagu Ada Satu Sobatku. Tinggalkan diriku.
yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita berdoa. Nama-Mu ya Tuhan bukan saja nama yang Kau perkenalkan kepada kami ya Bapa, tetapi juga nama yang berkuasa, sebab di dalam nama-Mu bertekuk segala lutut dan semua lidah mengaku Engkau adalah Tuhan. Tundukkanlah hati pikiran kami ya Bapa, Roh-Mu yang kuat bekerja bagi kami menerjemahkan firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti kedalaman maksud abadi-Mu, supaya bisa kami terapkan, lakukan, praktekkan dengan leluasa dan dengan pertolongan-Mu mengalami terobosan. Di gereja dan di rumah-rumah jemaat yang mengikuti ibadah ini berkati Tuhan. Urapan-Mu dan kuasa-Mu menyertai semuanya, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap jemaat yang menerima berita kebenaran firman-Mu mengalami sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Dari mimbar Metodis Immanuel Banjarmasin, kami menyapa jemaat, khususnya yang berada di rumah-rumah yang beribadah pada pagi hari ini. Di Indonesia Tengah, waktu di Banjarmasin menunjukkan pukul 7.30 dan di Indonesia Barat jam 6.30. Kiranya menolong kita, menguatkan kita semua mengikuti ibadah ini, dan Bapak Ibu, biarlah ini menjadi berkat bagi kita dimanapun berada. Jikalau ada sanak saudara dan keluarga kita yang berada di Kalimantan Selatan atau Banjarmasin, boleh diinformasikan bahwa Gereja Metodis Indonesia sudah ada di Banjarmasin, tepatnya di Jalan Letjen S. Parman, sudah memasuki tahun yang kedua. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan Alkitab kita, diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Ini nats dari bahan kelas meeting Gemulai 2. Satu bahan yang dipersiapkan agar di kelas meeting kita lebih leluasa dan lebih mengerti, menerapkan dan juga mempraktekkan firman Tuhan dalam kelas meeting kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita memperhatikan Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Tetapi saya akan membaca satu perikop ini
ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Agar kita mengerti makna di ayat 23 secara spesifik. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Memikul salib setiap hari. Salib pertama-tama, Bapak Ibu, saudaraku, dipopulerkan oleh Romawi. Di setiap tempat dalam daerah jajahannya, termasuk pada waktu itu Jazirah Israel, sebagai bagian dari penerapan hukuman kepada mereka yang mengadakan pemberontakan kepada kaisar atau kerajaan Romawi. Satu tradisi Bapak Ibu yang diperkenalkan untuk memberikan efek jera kepada mereka-mereka yang mencoba makar atau melawan pemerintahan Romawi atau menghujat pejabat-pejabat Romawi ataupun secara khusus kaisar. Menarik Bapak Ibu saudara, satu bagian yang tidak begitu disenangi oleh manusia dengan cara penghukuman seperti itu, ada yang disalibkan dengan model kepala ke atas, tangan dan kaki dipakukan. Dan juga sebaliknya ada yang kaki ke atas, kepala ke bawah tetapi juga diikat. Ada banyak rupa-rupa penyaliban pada zaman Kekaisaran Romawi. Dalam konteks ini, Bapak Ibu saudaraku, Tuhan Yesus memberikan satu penjelasan bahwa salib itu sekalipun lambang satu bentuk penghukuman, tetapi juga menjadi lambang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi Bapak Ibu saudaraku, Tuhan Yesus memakai pernyataan ini di dalam mengarahkan pengikutnya. Pada waktu itu murid-murid, dan tentu pada kita juga sampai dengan masa kini, memaknai salib itu bukanlah sesuatu yang menjadi menakutkan, tetapi menjadi suatu pemacu bahwa salib itu adalah sesuatu yang berguna dalam hidup kita. Menganalogikan ini Bapak Ibu, kita percaya ketika
seseorang penjahat disalibkan, dijatuhi hukuman salib, mati disalibkan. Bapak Ibu, itu bukan soal perkara kesakitan, penderitaan yang luar biasa, atau mempermalukan dan memberikan efek jera bagi masyarakat secara umum, atau negara jajahan mereka pada waktu itu secara khusus. Tetapi juga Bapak Ibu saudaraku, di dalam salib itu sendiri bukanlah sesuatu yang membuat orang mengalami penderitaan yang ringan. Sebab penderitaan di salib itu adalah penderitaan mati secara perlahan. Berarti Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, salib itu mematikan. Salib itu memberikan satu keputusan akan ada kematian di sana. Pun Bapak Ibu, jikalau penghukuman itu belum sampai pada finish, di salib itu sendiri akan diberikan penghukuman. Bisa dalam bentuk ditombak, bisa dalam bentuk kakinya dipatahkan dan dialami oleh orang yang bersama dengan Tuhan Yesus. Intinya di salib itu harus ada kematian. Menarik Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus memakai cara orang-orang Romawi menghukum. Satu fakta yang dapat dilihat oleh orang banyak. Satu penghukuman orang Romawi kepada para penjahat dengan memakai salib. Tetapi Yesus memakai analogi ini Bapak Ibu, gambaran ini, kepada setiap orang yang mengikut Dia dengan pernyataan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Satu keadaan tentunya Bapak Ibu, jika orang tidak memahami penyalipan-penyalipan yang dilakukan oleh orang pemerintahan Romawi secara mendetail, maka Bapak Ibu saudaraku, bukan saja orang banyak itu tidak mengerti tentang makna salib mengikut yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, tetapi pada bagian ini diajarkan bahwa salib itu dikatakan harus dipikul. Dan dalam tradisi ini Bapak Ibu, biasanya para penjahat itu memikul, mengangkat di atas bahunya salib dalam bentuk kayu palang yang dipakai akan menghukum dia pada satu tempat. Dan Yerusalem itu di Golgota, satu bentuk tempat penghukuman yang dipraktekkan oleh pemerintahan Romawi. Seperti apa Bapak Ibu saudara maksud Tuhan ketika mengatakan memikul salibnya setiap hari? Orang yang memikul salib pertama Bapak Ibu saudaraku mengalami satu penderitaan fisik, mengangkat beban salib itu, dan perjalanan kadang dengan perjalanan yang tertatih-tatih, melewati tempat pengadilan sampai kepada tempat di mana mereka akan disalibkan. Kita dapat mengerti seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bukan saja dia tertatih-tatih, tetapi juga Bapak Ibu kelihatan sekali salib itu berat untuk dipikul. Tetapi juga yang kedua Bapak Ibu, ketika membawa salib ini, cemooh dari banyak orang akan tentu menimpa yang disalibkan. Dipermalukan. Betapa malunya orang itu dipertontonkan sedemikian rupa dengan salib itu. Dan betapa malunya keluarganya
Ini menjadi satu contoh efek jerah yang dimaksud oleh pemerintahan Romawi. Agar siapa-siapa yang tidak taat hukum, yang mencoba melawan pemerintah Romawi, dihukum seperti itu, membawa beban berat, tetapi juga dipermalukan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, saudaraku, memperlihatkan bahwa hukuman salib itu adalah hukuman yang begitu luar biasa di dalam penderitaan fisik. Maka Bapak Ibu, sedapat-dapatnya pada masa itu dijauhi orang agar tidak sampai dijatuhi hukuman mati melalui penyaliban. Satu bentuk penghukuman yang telah terjadi dan telah dilihat oleh banyak orang, tetapi belum dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi pernyataan ini mengandung penjelasan yang sangat dalam, bahwa Tuhan Yesus akan mengalami peristiwa itu. Tuhan Yesus akan melewati peristiwa penyaliban itu. Dan sebelum terjadi, Tuhan Yesus juga menjelaskan setiap orang harus memikul salib. Satu gambaran yang diberikan Tuhan kepada banyak orang pengikutnya pada waktu itu, agar mereka sungguh-sungguh mengangkat beban penderitaan hidup mereka, sekalipun terseok-seok, tertatih-tatih, tetap melewati penderitaan itu. Pada bagian ini, Bapak Ibu, saudaraku, Tuhan Yesus menjelaskan arti penderitaan kepada murid, kepada banyak orang. Dan kepada kita hari ini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa penderitaan di dalam hidup ini sama seperti orang yang memikul salib. Pasti mengalami penderitaan, pasti mengalami kesulitan, pasti mengalami terseok-seok, pasti mengalami kesulitan dan kesakitan, kelelahan yang luar biasa. Tetapi justru pada bagian ini, Bapak Ibu, saudaraku, Tuhan memberikan secara jelas bahwa setiap kita yang lahir di dunia ini tidak bisa dilepaskan dari penderitaan. Ada orang mengalami penderitaan fisik, tapi di bagian lain ada orang yang mengalami penderitaan rohani, psikis. Di bagian lain lagi ada orang yang mengalami penderitaan batin, penderitaan hati, dan segala macam penderitaan itu ada di tengah dunia ini, dan kita tidak luput dari penderitaan itu. Persoalannya, Bapak Ibu, apakah kita tetap memikul penderitaan itu dan melewatinya? Itulah sebabnya kita harus mengingat kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, rancanganku rancangan damai. Dan juga Bapak Ibu, kita mengingat perkataan Tuhan Yesus, semua akan melewati dan berbahagia. Maka perlu kita pahami secara mendalam bahwa penderitaan sekalipun datang saat ini kepada kita, jangan kita mengambil jalan pintas menyelesaikannya. Tapi sekalipun tertatih-tatih, memikul salib yang adalah penderitaan itu, lewati dengan sukacita. Lewati dengan satu pengharapan, Tuhan pun ikut di dalam penderitaan salib yang kita lewati. Ada amin, Bapak Ibu? Tuhan pun ikut. Tuhan telah tersalibkan. Di dalam salib yang kita pikul, Tuhan ikut. Itulah sebabnya penderitaan bagi orang percaya bukanlah akhir dari segalanya. Tapi penderitaan itu adalah awal dan bagian daripada pertumbuhan iman kita. Hari-hari ini kita tidak mempunyai uang, lewati bersama Tuhan. Hari-hari ini kita tidak mempunyai makanan atau minuman,
lewati bersama Tuhan. Mengajarkan kita untuk berpuasa. Hari-hari ini Bapak Ibu saudaraku, kita tidak mampu membeli ini dan itu, lewati bersama Tuhan. Sebab kebutuhan ini dan itu ada masanya, ada waktunya. Intinya adalah lewati bersama Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus mengatakan memikul salib setiap hari, itu artinya salib itu adalah bagian yang telah dipercayakan Tuhan ada di tengah dunia melalui pemerintahan Romawi, memproses visi Tuhan Yesus sampai kemudian terjadi dia disalibkan, dan melalui salib itu dia menang. Itu artinya Bapak Ibu, salib, penderitaan itu diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita. Satu bagian yang telah dipersiapkan Tuhan bagi kita melewati salib itu sudah ada. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan, penderitaan-penderitaan, itu adalah proses menuntun kita kepada tingkat iman yang lebih hidup lagi. Memproses kita mengalami iman yang terus mengalami satu masa kedewasaan. Bukan iman yang cengeng, bukan iman yang kacangan, tapi iman yang membuat kita dan mengalami kemaksimalan hidup. Jangan sedikit-sedikit kita mengeluh bersungut-sungut. Tapi sebenarnya semua yang terjadi di dalam hidup kita menuntun kita kepada kesetiaan dan memperlihatkan bahwa iman kita itu tangguh. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, jangan jauhi atau melarikan diri dari kesulitan atau penderitaan. Lewati penderitaan itu dengan bersama Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu saudaraku, disebutkan di sini ada kata mengikut aku. Berarti memikul salib itu adalah bagian dari hidup kita bersama Tuhan, mengikut Dia dengan sukacita. Banyak orang mengatakan mengikuti Yesus happy-happy. Amin. Saya aminkan itu Bapak Ibu. Mengikuti Yesus, mengalami kemudahan hidup, mengalami berkat, mujizat, uang berlimpah, kesehatan bertambah, umur panjang dan seterusnya. Kita semua katakan amin tentang itu. Tapi itu bukan tanda iman kita jikalau kita tidak melewati penderitaan. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan memikul salib setiap hari. Artinya pada bagian yang ketiga Bapak Ibu saudaraku, ketika kita hari-hari ini hidup bersama dengan Tuhan, kita harus mampu menikmati baik senang maupun susah. Teramat banyak orang yang mengalami sukacita dan berkata haleluya jika dia mengalami segala yang menyenangkan. Bagaimana ketika mengalami kesulitan? Bagaimana kalau mengalami kebangkrutan usaha bisnis? Bagaimana kalau mengalami cekcok dalam rumah tangga, bahkan di ujung perceraian? Bahkan ada yang sudah sampai bercerai, ditinggalkan pasangannya, istri atau suaminya. Bagaimana kalau kita mengalami hari-hari ini tidak bisa membayar kontrakan sewa rumah, tidak bisa mengikuti online anak-anak kita karena tidak ada uang membeli paket data atau membeli handphone Android.
kita nggak bisa lagi makan 3 kali sehari, tapi cuma sekali itu pun hanya makan singkong saja. Apakah sukacita kita masih sama haleluyanya ketika kita berlimpah dengan uang materi? Atau ketika kita dalam kesulitan, Bapak Ibu Saudaraku? Kebanyakan secara umum, ketika berlimpah dalam hal materi, berkecukupan, tidak kekurangan, gembira, bahagia, tidak sulit mengucapkan haleluya puji Tuhan. Tapi ketika dalam kondisi sakit, tidak ada uang, kesulitan makan, haleluyanya acap kali tidak keluar, tidak bisa terucap. Tetapi Tuhan hari ini berkata kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, pikulah salib setiap hari, artinya baik hidup senang, baik hidup susah, kita harus melewati dengan sukacita karena kita tahu ada Tuhan di dalam penderitaan itu. Ada Tuhan Yesus di dalam kesenangan itu. Maka ketika kita juga bersenang-senang, jangan lupa diri. Jangan kebablasan. Tapi demikian juga ketika kita di dalam penderitaan, jangan kita juga lupa Tuhan. Di dalam kesulitan, jangan juga kita lupa ada Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, baik senang maupun susah, ikut Yesus setiap hari. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu? Dan tentunya pada bagian yang ketiga ini mengajarkan kita sebagai anak Tuhan, segala perkara yang terjadi dalam hidup kita itu adalah salib. Segala perkara dalam hidup kita itu adalah memikul salib. Kita angkat saja dan kita lewati langkah kita sekalipun kesulitan, tapi terus melangkah dengan hati yang fokus kepada Tuhan Yesus. Itulah artinya Bapak Ibu, memikul, menanggung penderitaan, mengajarkan kita 3 hal. Sesuai dengan Tauros, salib yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, dan kemudian Yesus lewati. Firman Tuhan ini disampaikan Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap, diadili, dan kemudian nanti disalibkan. Tapi Yesus sudah memberikan pengajaran, pikullah salib setiap hari. Maksudnya Bapak Ibu supaya kita bisa menguasai diri. Orang yang menguasai diri bukan ketika dia bersenang-senang, tapi juga dalam kesulitan. Di dalam penderitaan itulah ketahuan karakter hidup seseorang. Di dalam kesulitan-kesulitan hidup itulah kita dapat mengetahui seperti apa hubungannya dengan Tuhan. Apakah tulus mencintai Tuhan atau bukan? Di dalam kesulitan itu. Itulah yang dimaksud yang pertama, memikul atau menanggung penderitaan, yaitu menguasai diri. Yang kedua, salib itu berarti berkorban. Kita harus mengorbankan diri kita. Satu rekaman yang diperlihatkan Tuhan kepada kita di dalam Injil Lukas. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, yang di salah satu yang bersama dengan dia itu menghujat, bersungut-sungut. Dan yang satu lagi mencari Tuhan. Dan itu yang diselamatkan. Tuhan memberi pernyataan kepadanya. Pada hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di Firdaus. Berarti dalam penderitaan itu Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak orang
orang nggak bisa melewati nilai-nilai pengorbanan. Ada banyak orang kesulitan menerapkan pengorbanan, sehingga harus bersungut-sungut, sehingga harus mendemo Tuhan. Ada banyak orang, Bapak Ibu saudaraku, tidak dapat beribadah. Bukan karena dia tidak tahu hari Minggu harus beribadah, tapi karena hatinya gundah gulana, hatinya masih penuh dengan rupa-rupa pergumulan, perjuangan, sungut-sungut, dan seterusnya. Yang tidak dibawa kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang mengasihi Tuhan, salib itu adalah pengorbanan. Mengajarkan kita hari ini berkorban. Ada yang harus dikorbankan, dimatikan dalam diri kita melewati hidup ini. Bahkan harus sampai pada kematian dalam diri kita tentang karakter, sifat, dan segala perilaku yang buruk yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu artinya pengorbanan. Yang ketiga, memikul salib itu artinya kemenangan. Bukankah ketika Tuhan Yesus melewati salib itu, Bapak Ibu saudaraku, di salib itu sebenarnya sudah tertulis kemenangan bagi setiap mereka yang melewati dengan baik. Salib itu adalah kemenangan. Ketika disalibkan, Bapak Ibu saudaraku, bersama dengan Tuhan Yesus, salah satu itu diselamatkan karena dia melihat salib itu adalah kemenangan. Maka ketika dia berkorban, Bapak Ibu saudaraku, dia mencari Tuhan. Maka dia berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ingatlah akan aku kalau Engkau datang sebagai Raja. Tuhan Yesus bukan saja hanya mengingat, tetapi memberikan kepadanya kepastian keselamatan. Hari ini juga engkau selamat bersama dengan aku di dalam Firdaus. Berarti kemenangan. Berarti penderitaan kita pikul setiap hari itu adalah tanda kita menang bersama dengan Tuhan. Jangan hindari penderitaan itu, tapi bersama dengan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu saudara? Jangan hindari salib itu. Itu tanda kemenangan. Maka ketika kita hari ini mengenakan salib seperti saya, Bapak Ibu hari ini ada di memakai kalung salib. Ibu-ibu memakai kalung salib. Di rumah ditaruh tanda salib. Itu artinya tanda kemenangan Bapak Ibu. Memikul salib setiap hari berarti di dalam seisi rumah itu mereka bersepakat menang bersama dengan Kristus. Ketika kita mengenakan salib, apakah dalam bentuk kalung, apakah dalam bentuk lambang di baju kita, ditempel dalam bentuk stiker di mobil kita, sepeda motor kita, itu adalah tanda kemenangan bersama dengan Tuhan. Maka ketika berhadapan dengan dunia yang nyata ini, ketika kita kalah, maka orang bertanya, di mana kemenangan itu? Sebab Tuhan Yesus telah mengatakan, di manakah sengatmu? Sebab salib itu telah dilewati dengan baik dan sempurna. Dan melewati salib itu dengan kemenangan. Ketika di salib itu, salib tidak berkuasa mencabut nyawa Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berkata tetelestai, sudah selesai, kemudian dia menyerahkan nyawanya, baru dia mati. Satu tanda diberikan Tuhan kepada kita,
salib itu adalah kemenangan kepada kita. Maka hari ini ketika kita mengenakan salib, ingatlah itu tanda kemenangan. Menang terhadap dosa, menang terhadap karakter buruk, menang terhadap perilaku jahat, menang terhadap rancangan-rancangan yang jahat, menang terhadap segala himpitan si iblis si jahat, dan menang dalam segala hal. Ada amin Bapak Ibu? Puji Tuhan. Artinya mari kita menang, termasuk pandemik ini. Tidak membatasi kita mengalami satu kuasa Tuhan dalam peribadahan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Atas kebaikan dan kemurahan-Mu kami boleh menikmati hadirat-Mu dan firman Tuhan. Berkati semua jemaat yang menerima kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kami memikul salib setiap hari itu tanda kemenangan bagi kami. Karena Engkau telah mendemonstrasikan dengan luar biasa kemenangan itu di atas kayu salib. Dan memberikan kemenangan bagi banyak orang lain. Hari ini kami mengucap syukur Bapa di surga. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Panggilan menjadi murid, Mazmur 95 ayat 7 dan 8. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Nats persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita persembahkan persembahan kita. Sekiranya Bapak Ibu ingin mendukung persembahan melalui persembahan Gemi Manuel Banjarmasin, dapat mengirimkannya atau mengkontak agar dikirimkan nomor rekening. Dan Bapak Ibu, persembahan kita kumpulkan 2 kantung, 1 untuk kas gereja dan 1 untuk persiapan Natal kita atau untuk panitia Natal. Tuhan memberkati persembahan-persembahan kita. Kita kumpulkan dengan kita antarkan dengan 1 pujian hormat kita kepada Tuhan, Intan dan Permata. Oh
Bapa di surga, terimalah persembahan yang kami kumpulkan. Tambahkan hikmat di atas pengelolaannya. Kau memberkati setiap tangan yang mempersembahkan. Dalam kesehatan, pekerjaan, usaha, berkati rumah tangga mereka Tuhan. Khususnya di tengah pandemik ini, tolonglah semuanya kami terhindar dari wabah ini. Kami menyerahkan menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan kasihan. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Silakan duduk saat teduh pribadi. Tuhan memberkati.